Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari Minggu ini. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Kami sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi. Amin. Sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sembah Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Oh, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembah-Mu, Tuhan Yesus. Mari bersyukur, ucapkan terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Layak disanjung, ditinggikan, kekal selamanya. Tiada seperti Engkau, Tuhan Yesus, penolong yang ajaib. Kami bersyukur, kami puji nama-Mu. Glory bagi-Mu yang suci, yang kudus, yang berkuasa. Engkaulah Tuhan, Engkaulah penyembuhku, Engkaulah yang menghapus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami angkat tangan dan bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan.
Dalam dunia ini tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Nya Tuhan. Dia pribadi yang mengerti setiap kehidupan kita. Firman-Nya diberikan sebagai penuntun langkah-langkah hidup ini. Bersyukur karena kita menjadi pribadi yang diampuni, dikasihi, dibenarkan, disembuhkan, bahkan diurapi, dipakai oleh Dia. Semua karena kemurahan-Nya, semua karena kebaikan-Nya, semua karena ketulusan-Nya. Dia berikan kekudusan-Nya. Dia angkatmu jadi anak yang berharga, yang dikasihi-Nya. Bahkan Dia memegang hidup kita. Tidak ada sesuatu yang jahat yang boleh terjadi atau melepaskan kita dari kasih-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Amen. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sembah Kau lebih dari yang lain. Amin. Tuhan, kami menyembah dan kami datang untuk apa, saudara-saudara? Menyembah Tuhan Yesus. Oh, ku sembah Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Oh, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan kami datang menyembah-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Rajaku, penebus dan penyembuhku. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Amin. Amin. Siapa pribadi penyembah Tuhan Yesus? Saya. Happy Sunday kepada seluruh terkasih penyembah-penyembah Tuhan Yesus. Amin. Yuk, sebelum Bapak Ibu sebentar beribadah dan melayani Tuhan di gereja masing-masing, mari kita bersama-sama mendengar sedikit renungan sebagai suplemen di hari Minggu sebelum Bapak Ibu jemaat terkasih mendapat makanan pokok dari Bapak Ibu Gembala di mana Bapak Ibu bergereja. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Diberkatilah setiap orang yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Pergumulan, persoalan, beban yang berat, kelemahan, ada pemulihan, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada
revival, ada jawaban. In Jesus' name. Diberkatilah engkau dan keluargamu, diberkatilah engkau dan keturunanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan dan engkau usahakan, diberkatilah buah tanganmu, diberkatilah studi anak-anakmu. Lewat hidup Bapak Ibu sekalian, hidup kami, hidup kita, pelayan Tuhan, orang percaya, nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Amin. Yuk bersama-sama Bapak Ibu kita melihat beberapa ayat tentang kemurahan Tuhan, supaya kita yang mendengar hari ini bisa hargai kemurahan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur ada sebuah doa dari Raja Daud, aman dalam lindungan Tuhan. Hari ini juga kita senantiasa menaikkan doa dengan penuh harap di tengah-tengah dunia yang kita ada saat ini. Kita semua membutuhkan lindungan Tuhan. Kitab Mazmur 27 ayat yang keempat. Ya, saya membacakan bagi Bapak Ibu terkasih, Kitab Mazmur 27 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan dan selamat mendengarkan. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Apakah itu? Dan satu hal inilah yang aku rindukan, aku ingini, aku kepengen, aku dambakan, aku jaluk. Bahasa Jawa, aku jaluk, aku minta, aku kepengen, aku mau. Apa yang dia mau? Di dalam situasi membutuhkan covering, protect-nya Tuhan. Apa yang dia mau? Dikatakan yang dia mau adalah, yang kuingini diam di rumah Tuhan. Wow. Bukan yang lain Bapak Ibu sekalian. Yang dia inginkan adalah yang ku mau, yang dikepengen, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan, amin, kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan itu kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, pertolongan Tuhan, keadilan Tuhan, lawatan Tuhan, kasih Tuhan. Satu hal yang aku ingini, yaitu diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku dan menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baiknya. Dan doa-doa yang dinaikkan adalah doa-doa yang didengar oleh Tuhan. Mari kita hargai kemurahan Tuhan. Hari ini kita masih hidup. Puji syukur, paru-paru berfungsi sebagaimana fungsinya. Jantung berfungsi sebagaimana fungsinya. Lever, ginjal, usus berfungsi sebagaimana fungsinya. Ini juga bagian daripada kemurahan Tuhan. Seandainya jantung tidak berfungsi lagi sebagaimana fungsinya, sebagaimana lever, ginjal tidak berfungsi sebagaimana fungsinya, maka di situ ada yang salah di kesehatan manusia. Hari ini kita ada sebagaimana ada. Jangan lupa hargai kemurahan Tuhan. Kita sekarang maju Bapak Ibu sekalian
ayat emas orang percaya. Kitab Mazmur 23 ayat yang ke-6. Siapa yang percaya bahwa doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan adalah doa-doa yang didengar oleh Tuhan? Saya percaya. Saya percaya, maka saya belajar setia mengikut Tuhan Yesus. Sekalipun kita banyak gagalnya, tapi Tuhan menuntun kita hari demi hari dengan kasih-Nya. Kitab Mazmur 23 ayat yang ke-6, Bapak Ibu. Firman Tuhan bagi setiap yang terkasih, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Amin, saya percaya. Terima kasih, saya percaya. Saya percaya bahwa kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Berarti Daud atau orang yang berdoa kepada Tuhan meminta kemurahan Tuhan. Tuhan jawab, Tuhan kasih. Sehingga dia merasakan, mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Saya mengalami kemurahan Tuhan. Bapak Ibu terkasih mengalami kemurahan Tuhan. Yuk, dalam kesempatan ini kita diingatkan, hargai kemurahan Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, katakan amin. Bahkan seumur hidupku, katakan amin. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kadang-kadang kita nggak bisa melihat kebaikan Tuhan saat kita dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu ya macam-macam ya. Dan kita seakan-akan kemurahan Tuhan tertutup dengan gelapnya lembah kekelaman. Firman Tuhan datang untuk membuka tabir lembah kekelaman itu, supaya kita bisa terus berjalan dan melihat, merasakan kemurahan Tuhan. Bible mencatat kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Ada kata seumur hidupku. Bukan bolong-bolong. Bukan seminggu sekali. Bukan sebulan sekali. Bukan setahun sekali. Seumur hidupku. Makasih. Kadang-kadang lembah kekelaman itu juga bisa berbentuk pergumulan hidup. Tetapi sebelum Bapak Ibu alami hari ini, Tuhan sudah memberikan firman-Nya. Terambil dari kitab Mazmur 23 ayat yang keempat. Pastor Andy mau ajak Bapak Ibu sekalian ucapkan ayat 4 ini, lalu kita aminkan firman Tuhan, kemurahan-Nya menyertai seumur hidup kita. Kitab Mazmur 23 yang keempat. Sekalipun banyak pergumulan. Ya tadi kan ada yang kasih komentar. Kekelaman lembah yang kita lewati bisa berbentuk pergumulan hidup. Dan pergumulan hidup berbeda-beda. Tapi Tuhan sudah beritahu, sebelum engkau alami hari pergumulan hidup, Tuhan sudah beritahu dan ingatkan dan mau kita mengerti bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, ucapkan janji Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Pastor ulangi. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, ucapkan janji Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Sekali lagi ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, ucapkan janji Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Mungkin kita bisa melihat hari ini lembah kekelaman dengan situasi yang berbeda.
Kita ucapkan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Sekali lagi Bapak Ibu, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bagian B dari kitab Mazmur 3 yang keempat. Aku tidak takut bahaya. Karena apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Mungkin hari ini engkau dikejar perasaan bersalah, rasa takut karena dosa. Perasaan bersalah, rasa takutmu termasuk dosa-dosa manusia. Oleh karena kasih-Nya, kemurahannya itu mengalahkan rasa takutmu. Kemurahannya mengampuni dosamu. Kemurahannya membebaskan engkau dari belenggu kegelisahan. Bapak Ibu yang sedang terancam, baik terancam fisik maupun terancam di pikirannya, atau jiwanya terbelenggu dengan ancaman rasa takut. Katakan firman Tuhan, karena firman Tuhan ini hidup. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, karena kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai aku seumur hidup. Bapak Ibu yang ragu, bimbang hari ini atau hari esok, engkau dan anak-anakmu, bacalah firman Tuhan. Bible ini adalah surat cinta Tuhan Yesus buat saudara-saudara. Dia, Immanuel, Dia menyertai engkau. Gadah dan tongkat itulah yang menghibur engkau. Bukan handphonemu yang menghibur engkau. Bukan hartamu yang menghibur engkau. Lantas Pastor, kok gadah dan tongkat? Tongkat itu di zamannya memang cuman itu yang bisa dipakai untuk mengukir. Mengukir sebuah pengalaman dengan sign, simbol. Kalau kira-kira di zaman-zaman sebelum 4G, 5G atau zaman medsos, ada istilahnya sebelum ada Facebook, ya, itu dulu ada namanya buku diari. Dia tulis kisah-kisahnya, lalu dia ada kuncinya gitu, dan dia taruh di tempat tersembunyi. Tapi di zamannya waktu kitab Mazmur 23 ini Bapak Ibu, kertas pun belum ada waktu itu. Jadi untuk menulis kebaikan Tuhan, untuk mengingat perbuatan Tuhan, Raja Daud ini mengambil batu, dia ukir-ukir di batang-batang, termasuk di tongkatnya. Dan ketika dia menggembala kambing domba, dia bermazmur kepada Tuhan sambil melihat tongkatnya. Dan dia melihat, di hari-hari kemarin, Tuhan, Engkau menuntun aku, Roh-Mu penuhi aku bisa robek itu mulutnya beruang. Aku bisa melewati banyak hal ketika aku diproses. Aku melihat tongkat itu, aku ingat bahwa Tuhan, perbuatan-Mu di hari kemarin itu ajaib. Memang aku tidak tahu hari esok apa yang terjadi, tapi aku bisa melihat di hari kemarin, kalau Tuhan selalu tolong saya percaya hari esok juga Tuhan tidak meninggalkan saya. Itulah makna sedikit dari tongkat yang menghibur.
Penghiburan sejati Bapak Ibu datang dari Tuhan. Pribadi inilah juga yang berkata bahwa hanya dekat Tuhan saja hatiku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Dialah gunung batuku. Bersama Tuhan tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Yuk katakan sekali lagi, biarlah kita akhiri renungan ini di hari ini sebelum Anda beribadah di gereja masing-masing. Kita mau menjadi pribadi yang bersuka cita, pribadi yang menang, pribadi yang kuat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai aku seumur hidupku. Sekali lagi, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kebajikan dan kemurahan Tuhan menyertai aku seumur hidupku. Hargai kemurahan Tuhan. Kita kembali melihat ayat 6 bagian B. Apa yang dibuat? Yaitu, aku rindu diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Happy Sunday, selamat ibadah, dan jangan lupa beribadah kepada Tuhan di gereja Bapak Ibu masing-masing. Kebajikan kemurahan Tuhan menyertai hidupmu. Harga itu salah satunya, datanglah beribadah, setialah beribadah, rajin-rajinlah beribadah. Biarlah hidup dipenuhi dengan roh yang menyala-nyala untuk beribadah. Dan saya percaya firman Tuhan ini buat hidupku dan hidup seluruh pemirsa sekalian. Kemurahan Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. In Jesus' name. Yuk kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sabda firman-Mu, terima kasih buat janji-Mu. Kami mengucap syukur. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Yes. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Sama-sama kita katakan, biarlah pujian memberkati setiap Bapak Ibu. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Hargai kemurahan Tuhan. Isi hidupmu dengan memuji menyembah Tuhan. Dan sekali lagi, selamat beribadah. Dan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih Kristus. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian, pemirsa, aliran-aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuhmu. Diberkatilah ibadah setiap Bapak Ibu sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Setiap pribadi yang sudah menerima kemurahan Tuhan,
hargailah. Yes, selamat beribadah, selamat masuk hari yang baru. Sola fide, hiduplah oleh iman setia senantiasa. Immanuel, Tuhan setia sampai selama-lamanya dalam hidupmu dan hidupku. Selamanya Tuhan Yesus ajaib. Selamanya Tuhan Yesus sudah curahkan kebajikan dan kemurahannya. Amin. Shalom semuanya. Dadah. Bye.